Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Cirebon Lot 3, Ibu Sriwani Ahadiah SPD NPD. Yang saya hormati rekan sejawat saya CGP Angkatan 11 Ibu Lailatul Qadar, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu dari SDN Cirebon Lot 3 yang dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam agenda kita budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita hingga sekarang dan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik Bapak Ibu, adapun agenda kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga materi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Sriwani Ahadiah SPD NPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aisyah Nafisa SPD, Ibu Lailatul Qadar SPD, serta semua guru-guru SD Cirebon Lot 3 yang hebat yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aisyatun Nafisa, yaitu merupakan CGP Angkatan ke-11. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif, merupakan salah satu program dari pendidikan guru penggerak. Harapan saya, setelah Bapak dan Ibu guru mengikuti kegiatan diseminasi ini, nanti bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita, agar sekolah kita mendapatkan atau bisa menerapkan budaya positif. Saya kira itu Bapak Ibu sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sriwani Ahadiah sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu adalah materi atau diseminasi budaya positif yang akan dibawakan saya sendiri. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok belum ini? Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab itu ada malaikat yang menuliskan sebagai pahala yang berlimpah untuk Bapak Ibu semua. Amin. Sebelum kita melakukan kegiatan diseminasi budaya positif, saya ingin melakukan ice breaking sebentar. Nah, ice breakingnya seperti apa? Ice lagi. Ice-nya yang seger-seger. Nah, seger-seger seperti apa?
seperti wajahnya teman kita sendiri. Nah, melihat wajah teman kita itu seperti melihat es, jadi adem lihatnya. Alhamdulillah. Coba sekarang di hadapan berhadapan-hadapan. Gak enak yang cowok-cowok ya, paham? Bukan berhadapan dengan saya. Nah, sama Hamza. Ya, enggak, harus berhadapan sama teman sebelahnya. Sebelah kiri. Harus berdiri kah? Apa? Harus berdiri kah? Boleh berdiri. Ya, boleh berdiri biar seger. Bedanya mana? Loh, jangan mengkhianati Bapak. Mau tetap pasangan kali. Nah, sudah dilihat. Nah, yang di hadapan kita ini adalah teman kita yang paling ganteng, yang paling cantik. Cerewet. Kenapa Pak Hamzah? Oh, soalnya Pak Lin tidak ada yang mau dihadapkan ini, tidak ada yang mau dilihat. Nah, silahkan teman-teman boleh senyum secara 10 detik ke temannya. Nah, senyum bukan tertawa. Senyum. Nah, coba kita perhatikan senyum termanisnya. Nah, yang lain juga melihat senyum terbaiknya seperti apa. Senyum Pak Hamzah, senyum. Hamzah pas minum ini, takut bergerak, bahaya. 1, saya hitung sampai 10 ya. Ya, dilihat senyum manisnya itu, jangan ada rasa tapi ya Pak Dedi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Takut Pak. 9. Kenapa dari pandang? Takut ya? 10. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan sampai ada rasa nanti ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya. Nah, salam dari saya sebagai Aisyah Nafisa. Saya sendiri sedang menjalani guru penggerak angkatan 11. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Ya, merah sama hitam. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan ada 6 hal di sini. Yang pertama, kita akan belajar tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif. Kira-kira apakah disiplin positif itu yang Bapak Ibu pernah dengar? Disiplin positif, nggak ada disiplin negatif berarti. Memberikan hukuman yang mengandung hal positif. Memberikan hukuman yang mengandung positif. Oke, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima kasih Bu Tini. Ya, memberikan hukuman yang positif. Jadi hukuman itu ada yang positif, ada yang negatif ya Bu ya. Positif untuk kedepannya anak lebih baik lagi. Oke. Nah, di sini disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri yang mendorong dalam diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menumbuhkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ternyata di sini disiplin positif itu gunanya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kira-kira motivasi perilaku manusia apa saja yang menyebabkan hal itu dilakukan? Cita-cita Bu. Cita-cita. Nah, bisa. Jadi 3 motivasi itu
sudah dipaparkan di sini. Yang pertama, motivasinya karena tidak ingin dihukum. Aku nggak mau melakukan tersebut karena nggak mau dihukum. Nah, yang kedua, karena ingin mendapat penghargaan. Jadi anak-anak tersebut melakukannya karena biasanya bu guru ngasih reward ke siswa, permen, bisa pujian, kamu hebat, kamu anak yang pintar. Nah, bisa seperti itu. Nah, yang terakhir motivasinya itu yaitu ingin menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang mereka percaya? Dalam diri mereka harus ditumbuhkan kesadaran. Oh, kalau aku berbuat baik, maka akan mengakibatkan hal kebaikan. Ketika saya berbuat yang kurang baik atau tidak sesuai dengan keyakinan saya, maka akan berimbas ke hal negatif atau buruk. Siapa yang menanam, dia yang memetik, Bu. Pintar. Siapa yang menanam, dia akan yang memetik. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua teori. Yang pertama eksternal dan internal. Eksternal itu sama berarti berasal dari luar, karena ingin dihukum atau karena tidak ingin dihukum. Datang tidak tepat waktu, berarti tidak ingin dihukum sama Bapak Ibu. Wah, kalau datangnya terlambat pasti suruh dijemur di panasnya. Nah, itu biar tidak terjadi seperti itu, makanya anak-anak melakukan hal tersebut. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan. Itu adalah dari luar atau disebut dengan eksternal. Ada juga dari internal. Apakah itu yang dari internal? Yang dari internal bisa dilihat itu ingin menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, dari motivasi di siswa yang ingin dimiliki siswa, kita ingin menghargai anak itu dari dirinya sendiri. Jadi mengurangi motivasi dari eksternal kayak menghindari hukuman, dapat penghargaan, itu kita coba untuk meminimalisir. Jadi kurangi kita menghukum anak, mengurangi kita untuk memberi hadiah yang berlebihan kepada anak, karena itu ternyata berakibat tidak akan bergantung. Jadi aku kalau melakukan hal tersebut pasti dapat hadiah, kalau tidak melakukan hal tersebut pasti dihukum. Nah, itu akan tergantung kepada diri anak. Nah, makanya kita menerapkan di sini harus menumbuhkan internal mereka. Jadi anak-anak diajarkan nilai-nilai ketika kita terlambat seperti apa, ketika kita makan di kelas seperti apa. Jadi keyakinan mereka tentang kebajikan yang ada atau mereka yakini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kira-kira masih ingatkah kita kebutuhan dasar manusia itu apa ya kira-kira? Uang atau finansial. Uang atau finansial. Oke, apa? Wait. Iya, berarti itu termasuk kebutuhan apa itu ya? Primer. Primer apa sekunder? Kalau sekunder berarti nggak ada uang, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ternyata kebutuhan dasar kita itu dibagi menjadi 5 macam. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau nggak ada ini, aku nggak bisa hidup. Apakah kira-kira? Makan, minum, oksigen, ya benar sekali. Itu adalah bertahan hidup. Merasa diterima. Nah, di sini adalah kasih sayang, merasa ingin dihargai, dicintai, disayangi. Disayangi siapa kira-kira ya? Disayangi bojone dhewe ya. Jadi kalau kita berada di lingkungan tertentu, kalau kita merasa sendirian, tidak disayangi, apakah itu bisa dilakukan kita? Rasanya tidak enak ya kalau kita. Nah, Nabi Adam aja belum disayangi sama istri Hawa. Nabi Adam, masya Allah tingkatannya tinggi. Nabi Adam ke Nabi Hawa.
Ibu Hawa, Nabi Hawa, Ibu Hawa. Ibu Hawa, oh iya Ibu Bukan Hawa, Nabi Hawa. Pak. Nabi Adam, Ibu Hawa. Terima kasih Bapak. Jadi dimulai dari kisah Nabi saja sudah mencerminkan kasih sayang. Iya. Iya. Nggak ada baik kalau nggak ada saya. Bisa. Kok bisa nggak ada saya ya? Nggak ada istri, nggak ada ibu Hawa, kalau nggak ada Nabi Adam. Kan diciptakan kita musuhnya. Oh, iya. Selanjutnya ya, lanjut ya. Tulang rusuk. Kebebasan. Nah, ini di sini bebas di sini bukan hanya bebas bergerak, tapi bebas untuk berpendapat. Jadi anak-anak tuh memenuhi kebutuhan dasar, ingin mereka didengarkan, berpendapat, diutarakan seperti itu. Selanjutnya kesenangan. Siapa yang tidak suka akan kesenangan ya Bapak Ibu? Semuanya suka senang, tidak ada yang suka sedih. Maka itu termasuk kebutuhan. Tidak suka senang di tahanan itu ya. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sama manusia tersebut. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan, ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin. Ya, jadi tanpa kita sadari setiap diri kita ini pasti memiliki aku pengen sesuatu itu, aku pengen menguasai hal tersebut, pasti. Tapi dari diri kita sendiri, bagaimana cara mengolahnya supaya hal tersebut tidak berbuat ke negatif. Bukan penguasa kan Bu ya? Penguasa itu hal lumrah, tapi diingat lagi penguasanya harus seperti apa. Harus ada etika-etika yang harus dipenuhi. Nah, kalau bahasa penguasa itu kok identik konotasinya Jangan penguasaan, Pak. Rikit gitu lah, Pak. kalau saya mengartikan Bu, apa itu namanya? Jadi penguasa, jadi seakan-akan penguasa yang negatif gitu. Ya. Tapi kalau penguasaan beda lagi. Iya. Iya. Sifat dari penguasaan itu Pak, pemimpin ini jadi leader ya. Selanjutnya, nah di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Adakah yang bisa membantu saya membacakan? Saya Bu. Rokok. Oke. Kalau bahasanya Studi kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A Ibu Siti. di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang akan dilakukan Bapak Anda menghadapi murid seperti ini? Pengapannya ditutup Bu, kepalanya Bu. Iya, hukuman disiplin Bu. Iya, hukuman disiplin. Iya Bu. Iya. Kalau istilah komputer itu Bu, itu virus Bu. Virus itu harus di-delete gitu. Jangan dibiarkan. Iya, ini perilakunya. Oh, perilakunya harus itu tangan dulu buat Anda. Saya mau tanya sekalian, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa ya Pak? Mungkin motivasinya karena lapar. Iya. Karena lapar dan susu nahan, akhirnya kita paksa. Terima kasih Pak Hamzah. Karena lapar, kata Pak Hamzah harus ditutup katanya biar sadar. Ayo, hal yang kamu lakukan itu tidak benar gitu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat kalau menjadi guru menghadapi Ibu Ambar ya di sini ya. Kira-kira apa yang dilakukan kalau jadi Bu Ambar menghadapi siswa kayak Doni? Monggo.
kalau saya jadi pelambar, anaknya saya panggil sendiri Bu. Nah, tidak di depan teman-temannya, saya panggil sendiri ke ruang guru. Kemudian saya tanyakan kenapa mengambil bekal temannya. Nah, jadi ditelusuri dulu apa inti permasalahannya. Tuh. Kemudian setelah anak itu dipanggil, baru saya tanyakan lagi ke teman-temannya yang lainnya, apa benar Doni itu mengambil makan siangnya temannya? Kira-kira Doni melakukannya itu karena alasan apa? Karena kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian dari orang tuanya. Oke, ada dua versi. Menurut Bu Tini ini tidak dikatang ya, Bu. Katang itu apa? Ditutup ya, Bu ya. Tapi dibawa dulu ke ruangan khusus, ditanya kembali kenapa melakukan hal tersebut. Dan karena di sini ada kebutuhan dasar yang terpenuhi, itu kurang kasih sayang berarti. Oke, ini jadi sama. Anak tersebut punya rasa malu, rasa ingin dihargai, sama seperti kita. Kalau kita langsung mengejar anak, kamu itu salah, kamu harus disiplin. Di depan anak-anak banyak, bagaimana mentalnya itu ya? Kita jaga mental kita seperti kita sendiri. Kalau kita ditegur di depan orang, seperti apa mental kita? Anak pun sama seperti kita, malah perasaannya lebih halus daripada kita. Bisa aja anak tersebut sedih, murung, bahkan melakukan hal yang lebih, perbuatan yang lebih lagi malahan ya. Jadi yang pertama sama kita sendirikan dulu anak tersebut, face to face jadi ceritanya. Tanyakan anak tersebut kenapa melakukan hal tersebut. Karena kita adalah di sini sebagai coach buat anak-anak. Jadi hanya sebagai fasilitas anak, mendampingi anak-anak supaya anak-anak tersebut menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat nanti suatu saat nanti. Sama seperti kebutuhan dasar anak-anak, pasti anak-anak tersebut melakukannya karena ada yang belum terpenuhi. Bisa jadi kata Pak Hamzah karena rasa lapar. Karena lapar itu maka dia akan berdampak negatif, mengambil paksa makan temannya. Sama seperti kata Bu Tiwi. Bu Tiwi juga menyebutkan karena pengen kasih sayang. Ternyata di rumah dibiarin saja, atau ibunya atau terlalu sibuk, maka tugas kita sebagai guru, orang kedua sebagai anak, bagaimana menyayangi anak tersebut supaya merasa diterima di lingkungan mereka, tidak hanya menghakimi mereka. Baik, bisa dimengerti? Terima kasih. Selanjutnya ya. Belum. Aisnya dari depan. Di sini ada posisi kontrol. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, ya. Nah, bagaimana peran guru mengambil posisi kontrol? Posisi kontrol. Nah, di sini adalah posisi kontrol dari seorang guru. Ingin menjadi seperti apa? Yang pertama, menghukum. Yang kedua, merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Atau bilangnya dari dulu Gimana itu Mas? Nah, di sini ada menghukum. Jelas ya kalau menghukum ya Bapak Ibu, langsung mengejas anak tersebut. Yang kedua, merasa bersalah. Jadi kita ingin anak tersebut merasa bersalah. Kamu itu gak boleh kayak gini. Seharusnya gara-gara kamu ibu kena marahin. Nah, itu ingin menguji mentalnya anak-anak supaya merasa bersalah. Yang ketiga itu teman, jadi merangkul anak-anak. Aduh, kamu kenapa kok melakukan hal tersebut? Kira-kira kamu ada masalah apa? Jadi merangkul selayaknya sebagai teman mereka. Pemantau itu hanya untuk memantau mereka, yang mengasih solusi mereka. Mereka harus menemukan sendiri solusi-solusi tersebut, tapi dibantu dengan fasilitas
kita. Nah, yang terakhir itu ada manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tepat dilakukan untuk murid kita, di mana kita bersama murid bersama-sama melakukan keyakinan kelas. Jadi ketika di awal pembelajaran itu kita ada keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, di situ bersama-sama anak, bukan sendiri, bersama anak-anak mendiskusikan keyakinan-keyakinan kita apa saja. Ketika mereka melakukan hal yang di luar dugaan atau masalah, maka dikaitkan lagi apakah itu sesuai dengan keyakinan kita. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sering diambil? Merasa bersalah ya, bikin anak itu sedih. Kayaknya yang aku lakukan ini nggak benar gitu ya. Kalau Pak Hamzah kayaknya apa nih? Manajer kah? Menghukum kayaknya ya. Di apa tadi itu? Ditok kamu ini tidak boleh kayak gitu, biar sekiranya terbuka ya. Ternyata posisi mengajarkan anak untuk militer. Iya. Ternyata ya. Pendidikannya wajib militer, Bu. Pendidikannya wajib militer. Di Cina. Jepang sekarang. Mental kriminal. Iya. Ada survei ya. Oh, surveinya kapan, Mbak? Studi kasus. Iya, studi kasus di Cina bersama di Jepang, kenapa pendidikan itu pendidikannya itu wajib militer 9 tahun. Iya. Ternyata pendidikannya itu posisi kontrolnya manajer loh, Bapak. Manajer itu tidak hanya menghukum anak, mengejar anak tersebut, tetapi membuat siswa itu tanggung jawab. Kalau hanya menghukum, siswa itu tidak punya tanggung jawab. Apa yang dilakukannya tersebut, ya berarti dihukum, ya sudah dihukum, besoknya bisa mengulangi lagi. Tapi kalau manajer, kan mereka bersama-sama kita melakukan kesepakatan kelas. Setelah melakukan kesepakatan kelas, mereka melakukannya, berarti konsekuensinya seperti apa? Tanyakan lagi kepada anaknya. Kita hanya sebagai coachnya anak-anak. Bisa? Nah, ini posisi kontrol yang sebaiknya Bapak Ibu yang lakukan, yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid memanajer dirinya sendiri sebagai tercipta identitas pada diri murid. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas, adakah Bapak Ibu yang mengetahui sekolah atau kelas bisa? Paham ya? Oke, silakan lanjut ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dapat mudah dipahami, diingat, dan diterapkan di sekolah. Kalau di kelas saya itu menerapkan keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan kelas. Peraturan kelas saya ubah menjadi keyakinan kelas. Misalnya peraturan kelas yang pertama itu apa? Tidak boleh datang terlambat. Nah, kata tidak boleh ini kita ubah menjadi hal-hal yang universal yang mudah dipahami dan tidak negatif. Misalnya datang tepat waktu. Contoh lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Bisa kita ubah, iya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi mulai sekarang di kelas saya, semoga berlanjut ke kelas lain, kita buat bukan peraturan kelas lagi, tetapi keyakinan kelas. Dengan kata-kata yang positif, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, apa biasanya lagi, menjaga kebersihan ya, dan seperti itu. Doa sebulan sebelum pembelajaran. Doa sebelum, sesudahnya berarti tidak usah.
berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berarti tidak menggunakan kata tidak. Iya, hal-hal yang kata negatif itu kita hilangkan menjadi positif. Baik Bu, saya juga setuju. Nah, ya terima kasih. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Bukan cuma segitiga kata Mbak Warni. Segitiga restitusi, apakah itu? Bu. Ya, bisa dibaca. 3 tahapan segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Terima kasih Pak Hamzah tadi sudah membacakan tahapan segitiga restitusi. Bingung ya dari mana keluar nilainya? Seperti segitiga biru. Ya, jadi yang pertama itu tahapannya adalah menstabilkan identitas. Nah, seperti permasalahan tadi si Doni ya, distabilkan dulu identitasnya. Kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan hal tersebut misalnya. Gak apa-apa Doni, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah seperti itu, distabilkan dulu emosinya si Doni. Selanjutnya setelah distabilkan kita ke validasi tindakan yang salah. Di sini ditanyakan sama seperti yang dikatakan Bu Tiwi. Bu yakin kamu punya alasan melakukan hal tersebut. Kira-kira kenapa? Ditanya muridnya, kenapa kamu melakukan hal tersebut Doni? Maka di situ Doni merasakan kebebasan untuk berpendapat. Aku dulu lapar atau misalnya seperti apa. Diulas di emosinya Doni tersebut diulas kembali. Selanjutnya ditanya, sebelum itu ditanya, kan pasti ada yang lebih baik kamu harus melakukan seperti apa, tidak hanya merampas makanan teman misalnya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini Bapak Ibu, keyakinan yang sudah ada di kelas ditanyakan lagi. Coba disebutkan keyakinan di kelas kita apa saja. Anak-anak akan menyebutkan. Ketika belum hafal bisa kita bantu. Data, tepat waktu, makan dan minum di luar kelas atau seperti apa. Keyakinannya kita itu anak bersama anak-anak diingatkan kembali. Lalu setelah itu ditanya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ditanya dan dijawab sama Doni. Ya seperti itu ya, bisa dicoba kita. Nah di sini saya ada beberapa video, tapi saya akan tayangkan satu video saja tentang di mana saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik saya. Iya, videonya saya. Karena saya ingin menerapkan segitiga restitusi tersebut ke anak didik, dan saya berharap Bapak Ibu guru bisa menerapkannya juga di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia. Gimana yang lebih keyakinan pasti setiap orang terbaik. Dan terlambat terjadi, mereka dapat menunjukkan sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka akan terlambat terjadi. Ini adalah kasus yang pertama. Ananda Jesse datang terlambat ke sekolah. Mari kita lihat skenario.
Waalaikumsalam. Hidupnya. Jesse apa kabar? Alhamdulillah. Jesse tahu nggak kenapa aku dipanggil di sini sama Bapak? Nggak tahu. Bahas makanya nih. Kira-kira tadi pagi Jesse datangnya sudah tepat waktu atau belum? Datangnya sudah jemput tidak ini. Kira-kira perbuatan datang tidak tepat waktu itu perbuatannya salah atau benar? Sama. Iya. Di sini buat tidak pernah menjadi perbuatan itu salah atau benar. Buat tidak pernah melakukan hal yang sama pada Jesse. Ini sudah terlambat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak terlambat lagi. Nah di sini Baris bersama Jesse ini mencari solusi bagaimana supaya tidak terlambat lagi. Ya, Baris pasti yakin Jesse punya alasan kenapa Jesse bisa terlambat. Berarti kenapa ya bisa terlambat? Mamanya berjalan, Jesse-nya itu berjalan atau tidak? Jesse itu berjalan atau tidak? Jesse artinya perkataan ibu Jesse kan bangunnya lambat. Berarti kalau masih terlambat lagi, berarti Jesse ini harus bagaimana? Jadi Jesse selesai sholat maghrib bisa belajar, selesai belajar sholat isya, selesai sholat isya langsung istirahat. Baru Jesse bisa bangun sholat subuh dan ada juga. Jesse pasti masih apa saja ya? Jesse seharusnya datang ke sekolah, bisa Jesse melakukan kegiatan tersebut bisa. Jadi akan melakukan kegiatan tersebut besok janji melakukannya. Terima kasih Jesse. Baik Bapak Ibu, itu adalah kasus yang pertama, yaitu Jesse datang terlambat. Saya sudah menerangkan tentang 3 tahapan restitusi tersebut, yaitu menstabilkan identitasnya Jesse dengan menanyakan, gak apa-apa, Bu Ais di sini bukan untuk menghakimi Jesse seperti itu ya. Bu Ais dulu juga sering atau dulu pernah datang terlambat, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa datang tepat waktu. Lanjut dengan validasi tindakan yang salahnya, ditanya sama saya, kenapa Jesse kira-kira datang terlambat? Ternyata sama Jesse dijelaskan bangunnya kesiangan. Dan kenapa kok bisa kesiangan? Iya, soalnya tidurnya malam. Berarti kita bersama Jesse atau teman bukan teman sejawat ya, tapi kita bersama murid kita melakukan keyakinan itu. Kira-kira bagaimana ya solusinya? Dan yang terakhir menanyakan. Di situ Jesse sudah menyebutkan keyakinan kelas kita. Lalu apakah itu sudah sesuai? Nah, ditambah satu lagi Bapak Ibu, adanya kesepakatan. Kira-kira kapan mau melakukan keyakinan tersebut? Di situ Jesse menyebutkan besok Bu, datangnya tepat waktu. Bisa ditepati janjinya? Bisa. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah berada di akhir acara kita, yaitu pertanyaan. Mungkin ada unek-unek dari Bapak Ibu
yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih, guys. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusinya jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, ya, khususnya kepada anak kelas tinggi. Kalau anak kelas rendah mungkin masih bisa, ya. Tapi kalau anak kelas tinggi seperti kelas 6 khususnya, itu walaupun dalam memberikan pemahaman disiplin positif seperti yang sudah panjenengan contohkan tadi itu, mereka dalam artian tetap aja. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada kesadaran, nggak ada perubahan. Nah, kira-kira mungkin ada jalan lain yang bisa panjenengan berikan bagi kami, solusi lain, ya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dewi. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah. Pertanyaannya saya ulang lagi, ya, untuk kelas tinggi, karena Bu Dewi ini mengajar kelas 6, gitu. Jika sudah diulang lagi segitiga restitusi tapi tetap tidak ada kesadaran dari diri sendiri, berarti bagaimanakah itu? Adakah yang bisa membantu saya mungkin mengungkapkan pendapatnya? Monggo, sebelum saya melakukan, monggo. Tidak terlintas. Jadi sebaiknya kita disadarkan dulu. Yang di mana yang disadarkan? Saya tampilkan dulu garis restitusinya. Nah, di sini kira-kira adakah yang salah dari segitiga restitusi ini yang diterapkan kepada anak? Ditanya, ya, kamu mengapa melakukan alasan tersebut? Nah, di sini pasti dijelaskan sama anak kelas ini. Melakukan hal tersebut karena apa? Nah, ketika mengulanginya lagi, berarti tidak sampai kepada keyakinan kelasnya, keyakinan tersebut. Misalnya, kenapa kamu mengulanginya lagi? Karena tidak ada kesepakatan. Kalau kamu mengulanginya lagi, harusnya seperti apa? Pada diri sendiri. Jangan kita yang menentukan. Kalau kamu mengulanginya lagi, kamu jumur loh, ya. Itu bukan keyakinan anak. Berarti anak-anak suruh menjawabnya sendiri, kira-kira kamu kapan akan melakukan keyakinan kelas kita? Besok, Bu. Besok. Kalau misalnya diulangnya lagi, bukan kira-kira besok lagi melakukan keyakinan tersebut. Konsekuensinya apa kalau kamu mengulanginya lagi? Dan anak tersebut yang harus menemukan caranya atau idenya. Aku harusnya bagaimana, ya, misalnya. Nah, Bu Guru di sini hanya sebagai manajer di sini, ya. Jadi posisinya manajer itu membantu anak menemukan solusinya. Anak-anak di sini akan menumbuhkan rasa tanggung jawabnya itu. Jadi kalau melakukan hal kembali, apa yang harus diperbuat? Jadi di situ ada rasa tanggung jawab. Misalnya anak-anak menyebutkan, aku mau berjemur. Berjemur berarti itu keyakinan diri sendiri. Jadi dari kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman apa kamu harus berjemur, tapi menurut keyakinan mereka, timbul rasa kesadaran kepada mereka seperti itu. Bagaimana Ibu Dewi? Ya, soalnya gini, Mas. Karena saya sudah dalam artian, ya, ketika saya dulu di kelas 4 itu ke model tipe seperti segitiga restitusi ini bisa berjalan. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Mungkin karena faktor dari dalam diri anaknya sendiri yang kalau anak kelas rendah, ya, dalam artian kelas 4 sebetulnya masih kelas tinggi, tapi kan dia masih ada rasa takut dan rasa apa, ya, dalam artian belum ada muncul rasa pembangkangnya. Nah,
kalau sudah kelas tinggi itu sudah rasa pembangkangnya, dalam artian merasa dirinya besar. Nah itu lebih besar, rasa seperti itu lebih besar daripada rasa kesadaran bahwa saya harus lebih baik dari yang kemarin, saya harus jadi lebih baik. Seperti itunya itu gimana ya? Itu lebih besaran rasa, oh aku loh sudah besar, ya, jadi aku loh bisa mengatur diriku sendiri. Nah, jadi rasa seperti itunya itu yang jauh lebih besar. Ya, jadi kalau tadi Bu Es menyampaikan bahwa kita sebagai manajer, misalkan kita sudah memberikan hal seperti itu di sekolah, tetapi notabene waktu yang lebih lama itu di rumah. Nah, jadi kontrolnya kita di sekolah sudah memberikan kontrol seperti itu, tapi ketika di rumah mereka harus tidak ada kontrol, otomatis ya. Jadi kan balik lagi, setelannya balik lagi. Yang tadinya kita sudah ke setelan lebih baik, nah ketika pulang dari sekolah balik ke rumah balik lagi setelannya, jadi kayak dol. Nah seperti itu. Jadi mungkin ya itu tadi memang harus beriringan antara orang tua dengan guru. Terima kasih Bu Dewi. Jadi kita itu tidak berdiri sendiri di sekolah. Kita di lingkup sekolah ini tidak hanya guru dengan murid, dengan kepala sekolah, tetapi di sini ada peran yang sangat penting, yaitu adalah orang tua, guru, murid. Siapa di sini kepala sekolah, dan yang terakhir itu orang tua. Di sekolah ini hanya berapa jam? Hanya 5 jam, sedangkan sisa dari 24 jam itu ada 19 jam. Itu bersama wali murid atau orang tua. Pentingnya kita di sini berkolaborasi bersama orang tua. Tapi kembali lagi, setelah kita berkolaborasi dengan orang tua, adanya hubungan baik. Hubungan baik di sini dalam arti pendekatan kepada anak didik dan orang tua, di situ adanya parenting. Bisa diterapkan seperti itu Bu, kegiatan parenting. Selesai dari situ juga ada metodenya, tidak masuk ke dalam keyakinan mereka. Berarti kalau hal tersebut dilakukan di sekolah tetapi di rumah itu tetap dilakukan, berarti keyakinan atau kesadaran motivasi intrinsik mereka tidak sampai kepada diri mereka. Ini adalah PR kita bersama, juga dikolaborasikan dengan orang tua. Dan di situ saya menarik lagi, ada kata dari Bu Tiwi itu yang mengatakan kepuasan, keegoan ya. Di situ ada kebutuhan dasar Ibu. Nah, saya pernah menangani anak di kelas 2 itu, dia itu sangat aktif sekali, sangat bisa dikatakan itu sangat susah sekali mengontrolnya. Ternyata setelah saya usir, kebutuhan dasar yang mereka kurang terpenuhi yaitu adalah penguasaan. Nah, di sini ternyata mereka butuh pemimpin. Ketika saya jadikan anak tersebut pemimpin, alhamdulillah sekarang anaknya bisa mengatur teman-temannya. Jadi dari awal anak tersebut tidak bisa diatur, sekarang anak tersebut bisa mengatur teman-temannya. Oh, ternyata kebutuhan dasar mereka itu pengen jadi pemimpin atau jadi ketua kelas, bisa dijadikan seperti itu. Anak yang super aktif sekali bisa dijadikan seorang pemimpin, atau anak yang pemalu bisa dijadikan sekretaris, mungkin jadi sering maju ke depan, bertolak belakang dengan sifat mereka, bisa dilatih seperti itu. Bagaimana Bu Tiwi? Terima kasih Bu Tiwi, sangat menginspirasi, sangat membuka wawasan kita tentang dunia anak itu berbeda-beda. Dari SD pun ada yang berbeda, dari kelas rendah dengan kelas tinggi ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu hadir di aula ini dengan
penuh sukacita, penuh bahagia. Saya sebagai pemateri hari ini, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, dapat mengimplementasikan kepada siswa didik. Dan kembali lagi semuanya untuk kembali kepada peserta didik kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ais mau lihat semangatnya. Tepuk semangat. Karena sudah hebat, tepuk gujok. Tepuk gujok. Gujok buat kelas 2A. Tepuk tangan dong. Oke, hari ini Bu Ais bersama anak-anak akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Enggak? Ada. Anak-anak pernah dengar enggak? Aturan kelas. Pernah dengar? Iya. Apa aturannya itu kira-kira? Aturan itu adalah kegiatan yang harus dilakukan. Siapa yang melakukannya? Iya, semua warga di kelas ini. Keyakinan kelas itu mirip-mirip atau hampir sama dengan keyakinan kelas. Nah, di papan ini sudah ada keyakinan kelas. Tetapi, kalau keyakinan kelas ini adalah kegiatan yang kalian yakini, kegiatan yang kalian percaya. Misalnya, kalian percaya kalau apa ya? Di kelas ini yakin harus bagaimana? Datangnya. Jangan telat. Ya, apalagi? Jangan makan di kelas. Apalagi? Ya, jangan minum, apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, terus? Tidak boleh mencoret-coret ya. Nah, itu adalah aturan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu harus semuanya positif. Tidak boleh ada kata tidak boleh. Jadi tidak boleh makan di kelas. Berarti kalau tidak ada kata tidak bolehnya bagaimana? Makan dan minum di luar jam pembelajaran. Contoh lagi, kalau tidak buang sampah sembarangan kata Denny tadi ya, berarti kalau tidak ada kata tidaknya bagaimana? Berarti tidak bolehnya diganti menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kata-katanya tidak boleh ada kata tidak, buang sampah pada tempatnya tadi ya. Apa tadi Jessi? Makan dan minum
di luar jam pembelajaran. Apalagi contohnya keyakinan kelas. Tidak ngobrol sendiri berarti apa? Kan masih ada kata tidak. Masih ada kata tidak. Berarti diubah menjadi harus tertib. Tidak boleh ada kata tidak. Ya, diganti kalimatnya menjadi kalimat yang baik. Kalau tidak itu masih negatif. Kalau baik itu seperti apa? Contoh lagi. Kegiatan sini berkata jujur, apalagi banyak ya keyakinan kelas ya. Nah, di sini Bu Ais sudah mempunyai ya kata siapa? Alvin berkata sopan ya, Alvin ya. Bu Ais di sini punya sticky note warna-warni sticky note-nya. Nah, tidak boleh ada kata tidak atau jangan ya di kalimatnya ini ya. Silahkan anak-anak menuliskan satu saja keyakinan kelas, terus tempel di sini. Lemnya sudah cetak di sini. Nah, di sini. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Anak-anak mana semangatnya? Masih semangat? Masih. Ini adalah keyakinan kelas yang anak-anak buat. Bu Ais sudah susun tanda yang sama. Bu Ais susun sejajar seperti ini. Yang pertama, datang tepat waktu. Jadi keyakinannya apa yang pertama? Datang tepat waktu. Nah, yang ini ada dua yang datang tepat waktu. Bu Ais sejajarkan yang sama. Yang kedua ada 5 keyakinan kelasnya. Harus berkata jujur. Ini ada 5 anak yang meyakini itu. Selanjutnya makan dan minum sebelum atau sesudah jam pembelajaran. Berarti apakah boleh kita makan di dalam kelas? Ya, karena anak-anak yang yakin kalau makan itu harus di luar jam pembelajaran. Nah, yang paling banyak ini keyakinan kelasnya berkata sopan dan santun. Nah, ternyata banyak keyakinan kelas anak-anak yang berkata sopan dan santun. Berarti sikapnya itu baik apa tidak? Baik. Nah, yang terakhir ini ada 1, tertib. Nah, itu adalah ke-5 keyakinan kelas kita. Coba yang pertama apa tadi?
datang bersama-sama, datang tepat waktu. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, makan dan minum di luar jam pembelajaran. Yang keempat, berkata sopan dan santun. Terakhir, tertib. Tepuk tangan dong buat kelas 2. Sudah membuat keyakinan kelas. Tepuk good job. Good. Goodnya berapa kali sudah? Sudah 3 kali. Ya, coba lagi. Tepuk good job. Good job buat kelas 2. Nah, karena kita sudah buat keyakinan kelas, maka yang harus meyakini adalah siapa? Kita sendiri, kita semua yang ada di kelas ini. Oke? Bisa? Bisa. Terima kasih Bu Ais, akhiri dulu ya. Kegiatannya lanjut ke pembelajaran. Sekarang pelajarannya apa? Seni rupa dan bahasa Indonesia. Ya. Oke, anak-anak. Hai. Halo. Karena kita sudah buat keyakinan kelas, dan maka kita akan menandatangani keyakinan kelas kita. Nanti Bu Ais panggil satu-satu anak-anak untuk tanda tangan keyakinan kelas. Namanya saja. Oke? Bisa? Bisa. Yuk, Bu Ais panggil satu-satu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari kelas 2A. Nama saya Ubay dari kelas 2A. Halo, nama saya Rima dari kelas 2A. Nama saya Alvin dari kelas 2A. Hai, nama saya Desi dari kelas 2A. Senang sekali, sangat senang. Sangat penting banget, sangat penting.
dan bertanggung jawab. Dengan kelas membuat saya menjadi Dan bukalah mata